Salam sejahtera para pemirsa sekalian. Senang sekali bertemu di diskusi Sekolah Sahabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Episode ini kita akan membahas pelajaran yang kelima dengan judul Kebangkitan Sebelum Salib. Selama kuartal terakhir di tahun 2022 ini, kita akan membahas mengenai tentang kematian, hampir mati, dan harapan di masa depan. Untuk memulai, saya akan memberikan salam-salam yang sudah masuk. Ada dari Sabah, Malaysia. Shalom, semoga sehat-sehat. Dari Sulawesi Utara, maksud saya, ada Jemaat Omega di Bitung, Jemaat Galilea Tumpaan, Minahasa Selatan, Jemaat Smyrna di Kombos Timur, Manado, Jemaat Pionir di Sario, Manado. Di Sulawesi Tengah ada Jemaat Betania di Poso. Di Sumatera ada Jemaat Kedaton 7 di Lampung. Lalu di Pulau Jawa ada dari Cirebon, dari Jemaat Rumpin Suradita di Banten. Ke Papua di sebelah timur ada Nabire dan juga Timika, dan Maluku ada Jemaat Bukit Zaitun Lat Dalam, dan juga dari kota CB, saya kurang tahu kota CB apa, mungkin Nganjuk di Pulau Jawa. Salam bagi kita semua, terima kasih sudah memeriahkan episode yang lalu. Kita sekarang akan menyalam dua narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Rudian Japurba, Direktur Komunikasi Sumatera Kawasan Utara. Shalom Bapak Pendeta. Shalom. Selamat datang kembali. Nah, ini pemirsa kita semua baru-barusan dari Prapat ya, dari ada pelatihan komunikasi. Mungkin Pendeta Rudian Japurba mau menyapa para pemirsa yang mungkin datang ke pelatihan kemarin, dan juga salam dari jemaat-jemaat yang sudah menyaksikan. Apakah Pendeta Purba ada salam bagi mereka? Salam untuk semua peserta media training dan semua pemirsa, termasuk yang selalu aktif mendengarkan pelajaran Sekolah Sahabat melalui diskusi Sekolah Sahabat Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan memberkati. Amin. Senang sekali ya bisa bertemu paling tidak online, kurang lebih seminggu sekali. Nah, Pendeta Sony Situmorang, mungkin ada pemirsa yang menanyakan kapan nih datang ke daerah kami. Kami juga ingin pelatihan. Ada pesan-pesan bagi mereka, Pendeta? Baik, terima kasih. Jadi Uni Indonesia Kawasan Barat merencanakan bahwa tahun depan setiap daerah akan diadakan pelatihan. Melihat animo dari peserta yang ada di Prapat melebihi ekspektasi. Dan ternyata mereka sangat-sangat antusias untuk terlibat dalam digital evangelism atau menginjil melalui digital. Untuk itu, bagi semua peserta yang telah hadir, jangan lupa nanti di Garut bulan Januari ada pelatihan se-Jawa Kalimantan. Dan setelah itu kita akan masukin daerah per daerah. Kepada para pemirsa yang merupakan anggota jemaat dari beberapa jemaat yang ditulis dalam kolom komen, salam sejahtera, tetap semangat, jangan hanya menjadi penonton, kita pun harus memberikan kontribusi untuk menginjil melalui digital. Tuhan berkati kita. Amin. Jadi sampai jumpa tahun depan di Garut. Kiranya Tuhan akan memimpin, semoga semua lancar-lancar sampai pada hari hanya. Sebelum kita memulai, saya akan membacakan ayat inti sebelum Pendeta Purba nanti akan berdoa buka bagi kita. Yohanes 11 ayat 25 dan 26 mengatakan, "Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Silakan Pendeta Purba untuk berdoa. Baik, para pemirsa semua, kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, pencipta langit bumi beserta segala isinya, saat ini kembali kami Tuhan belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Ketika kami belajar, ketika kami berdiskusi, biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami, terlebih para pemirsa semua dimanapun mereka berada, boleh terberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan ini, bahwa kami punya pengharapan akan ada kebangkitan pada saat Tuhan datang kedua kali. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.
Amin. Terima kasih Pendeta Purba. Para pemirsa, ada dua pertanyaan yang akan kami tanggapi di akhir dari episode ini. Tapi sebelumnya kita akan mulai dengan pelajaran kita di hari Minggu dengan judul Kebangkitan Musa. Minggu lalu, di episode yang keempat, kita sudah belajar bahwa beberapa tokoh di Perjanjian Lama memiliki harapan bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Tapi buktinya apa, begitu ya? Dan sekarang kita akan melihat buktinya satu-satu tentang orang-orang yang sudah mati lalu dibangkitkan dari buku Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Yang pertama adalah Musa. Jadi kita akan ke Pendeta Sony Situmorang. Pendeta, apa buktinya kalau Musa itu sudah dibangkitkan? Karena Alkitab hanya mencatat kuburnya tidak ada gitu ya, tidak dapat ditemukan. Lalu tiba-tiba muncul di Perjanjian Baru pada waktu Yesus sedang berdoa gitu ya. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Ketika saudara membaca judul Kebangkitan Sebelum Salib, maka pertanyaan yang terbesar yang saya tanyakan, kenapa penulis pelajaran Alberto Tim yang merupakan ketua BRI sebelumnya memberikan judul Kebangkitan Musa. Oke, Musa menurut buku Ulangan 34 ayat 5 sampai 7 meninggal pada usia berapa? 120 tahun. Dan dikubur di mana saudaraku? Di tempat tersembunyi tanah Moab. Dan ayat tersebut menyiratkan bahwa apa? Bahwa malaikat dan Kristus sendiri yang telah menguburkan Musa dan dibangkitkan. Apakah ada buktinya? Bicara mengenai bukti, mungkin bukan kita yang memiliki bukti atau evidence-nya ya, tapi itu bisa terlihat ketika di Perjanjian Baru, kalau saudara baca paragraf ketiga, bagian pertama, mungkin Afi bisa baca. Ya, bukti yang jelas tentang kebangkitan Musa ditemukan pada transfigurasi. Di sana, Musa muncul bersama Nabi Elia yang telah diterjemahkan tanpa melihat kematian. Musa dan Elia bahkan berdialog dengan Yesus. Terus. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Baik, coba saudara perhatikan transfigurasi Musa dan Elia. Nah, sebagai seorang Kristen beriman, maka kalau kita katakan apa bukti otentiknya bahwa dia di kuburan sana, mungkin kita tidak akan dapat. Oke, tapi bukti yang juga merupakan simbol kemenangan Yesus, kemenangan Kristus atas dosa, di mana dia mengorbankan dirinya, terlihat ketika Musa dan Elia muncul dalam transfigurasi yang menandakan adanya apa? Adanya kehidupan, pengharapan di balik apa? Di balik kematian. Itu sebabnya ketika Alberto Tim menggabungkan ini, kalau saya bisa katakan ya mungkin mirip tipologi peristiwa Perjanjian Lama digabungkan, diulangi kembali di Perjanjian Baru. Tapi intinya bagi para pemirsa, kebangkitan Musa merupakan satu bukti bahwa pengharapan akan kebangkitan itu ada dan tetap ada hingga Yesus datang. Terima kasih. Yes, jadi surga itu ada karena Musa buktinya gitu ya, sudah tetap ada gitu walaupun setelah kematian. Nah, Pendeta Purba, ada pertanyaan dari halayak Kristen juga ya. Jadi yang muncul itu roh atau betul-betul utuh gitu ya, ada tubuh dan lain-lain dari Musa dan Elia. Boleh tolong dijelaskan Pendeta? Baik, terima kasih Ivy dan pemirsa semua. Jadi beberapa pandangan orang Kristen mengatakan bahwa Musa meninggal itu terlihat ada roh dan tubuh ya, seperti ada dua wujud. Tapi apa yang Alkitab katakan dan apa yang kita pelajari dari pelajaran sekolah sahabat kita, bahwa Yesus sendiri menyatakan bahwa Musa itu bangkit, bukan roh, tapi fisiknya. Buktinya pada waktu Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya. Murid-murid melihat apa? Musa dan Elia hadir di situ. Mereka katakan, "Guru, alangkah indahnya kalau kita buat kemah dan kita tinggal bersama-sama dengan dia." Ini menunjukkan bahwa Musa sudah bangkit,
Elia juga, dan berada di dalam kerajaan sorga. Jadi kebangkitan Musa itu adalah fisik dan benar-benar. Ini membuktikan, meyakinkan kepada kita orang Kristen bahwa ketika seseorang mati, kalau dia percaya kepada Tuhan, dia menuruti perintah-perintahnya, dia beriman, dia akan dibangkitkan. Jadi bukan seseorang mati itu rohnya langsung naik ke sorga ya, tapi nanti pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi Musa di sini melambangkan seseorang yang mati, dia akan dibangkitkan kembali. Jadi inilah yang boleh saya sampaikan, Ivy. Ini luar biasa ini pelajaran kita ini. Memang banyak orang tidak percaya, tapi firman Tuhan meyakinkan dan memberikan bukti yang jelas dari apa yang telah kita pelajari. Terima kasih, Ivy. Terima kasih, sudah sangat lengkap. Dan juga mungkin saya tambahkan, kita harus ingat Elia tidak pernah mati gitu ya. Jadi kalau dia bentuknya tubuh, itu yang ada di surga, berarti Musa juga yang ada di surga bentuknya juga lengkap seperti itu ya. Kita lanjut ke hari Senin dengan judul Dua Kasus Perjanjian Lama. Di sini kita akan melihat dua cerita ibu-ibu gitu ya. Jadi ibu-ibu juga menjadi alat Tuhan dalam menyatakan kekuasaannya dalam kebangkitan. Ada satu janda di Sarfat dan juga perempuan Sunem. Kita akan melihat, Pendeta Situmorang boleh mulai. Apa yang mau kita lihat dalam cerita mereka? Adakah perbedaan ataupun persamaan dari kedua kisah ini? Baik, ketika kita bicara mengenai persamaan dari kedua kisah ini, maka kita harus ingat bahwa dua-duanya dibangkitkan ya, dibangkitkan. Ketika janda Sarfat yang kehilangan anak, ya mohon kepada Elia dan Tuhan bangkitkan dia. Demikian juga dengan perempuan apa? Perempuan Sunem. Ketika Elisa membantu seorang janda miskin untuk apa? Kebaikan. Saya senang dengan Alberto Tim, dia gunakan dua figur, Elia dan Elisa ya. Kenapa? Satu figur ini adalah seorang nabi yang diangkat ke surga, yang memberikan apa kita katakannya, rohnya atau haknya atau apalah namanya kepada Elisa yang merupakan penerusnya. Ini juga merupakan satu lambang estafet ya, estafet pelayanan yang biasa kita lihat di dunia ini. Namun ada yang istimewa dari kisah ini adalah bahwa kalau saudara lihat, Musa meninggal, dikubur, diangkat ke surga. Benar ya? Anak janda Sarfat, janda Sunem meninggal, tidak diangkat, tapi hidup kembali. Nah, pelajaran apa yang kita ambil dari sini? Saya ingin menekankan lagi pekabaran yang minggu lalu, itu apa? Bahwa roh itu apa? Kembali kepada yang punya. Dan saya mau tahu, ketika Tuhan berkehendak, maka dia bisa mengembalikan nefes tersebut, ruah yang menjadi nefes tersebut kepada orangnya. Hal itu terbukti dengan apa? Dengan dua kasus perjanjian lama. Dan ini secara jelas menjelaskan atau menerangkan bagaimana adanya pengharapan kebangkitan itu. Apa yang menjadi tolak ukur atau fokus utama di sana? Mungkin Ivy boleh baca paragraf keempat, bagian pertama. Ya, wanita-wanita ini memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi iman yang menyelamatkan yang sama. Janda Fenisia menjamu Nabi Elia di masa yang sangat sulit ketika tidak ada tempat yang aman baginya di Israel. Wanita Sunem dan suaminya membangun sebuah ruangan khusus di mana Nabi Elisa bisa tinggal saat melewati wilayah mereka. Ketika kedua anak itu meninggal, ibu mereka yang setia memohon kepada para nabi Allah itu dan bersukacita melihat anak-anak mereka hidup kembali. Sangat jelas, faktor iman sangat dibutuhkan di sini. Dan ekspresi penulis pada bagian akhir mengatakan, ketika kedua anak itu meninggal, ibu mereka yang setia memohon para nabi dan bersukacita melihat anak-anak mereka hidup kembali. Ini mengekspresikan bagaimana kasih Allah Bapa kepada kita. Dia tidak mau ada seorang pun kita tidak bangkit pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Intinya, harapan di perjanjian lama itu tetap ada. Bahkan telah dibuktikan dalam kisah kebangkitan sebelum salib. Itu dari saya. Amin, terima kasih. Pendeta Purba, mari kita lanjutkan ke pertanyaan pertama di hari Jumat. Jadi ini masih berhubungan juga. Sebenarnya pada zaman kenabian Elia dan Elisa ada banyak orang mati, tetapi kenapa sedikit yang dibangkitkan gitu ya? Atau pertanyaannya seperti sekarang. Saya mengharapkan
mungkin seseorang sakit akan sembuh gitu ya. Dengan iman yang sama, beberapa sembuh tapi beberapa juga mati seperti itu. Jadi apa yang mau kita lihat dalam hal ini, kebangkitan dan juga kematian, sepertinya untuk zaman sekarang sedikit kasusnya yang bisa kita lihat keajaiban seperti itu. Silakan Pendeta Purba. Baik, terima kasih. Kebangkitan anak daripada seorang janda Ya. yang dibangkitkan oleh Elia dan juga Elisa, ya. Ini menjadi satu bukti, menjadi satu pengharapan bagi generasi berikutnya, di mana banyak orang, termasuk di zaman bangsa Israel sendiri, mereka tidak yakin, ya, tidak yakin dengan kebangkitan itu. Jadi di perjanjian lama ini sebelum Yesus dibangkitkan, sudah ditunjukkan bahwa memang ada kebangkitan setelah kematian. Walaupun pada saat itu Elia membangkitkan seorang anak janda yang sakit ketika datang ke rumahnya, dikasih makan, ya. Kemudian anaknya sakit, kemudian begitu juga perempuan Sunem itu, Elisa di sana membangkitkannya. Jadi di sini kebangkitan itu bukan oleh karena nabi itu, tapi yang membangkitkan itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja. Bagaimana dengan sekarang? Mujizat itu pasti ada dan masih banyak dan tetap terjadi. Kenapa sekarang tidak seperti dulu? Ada waktu. Firman Tuhan katakan, pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, orang yang mati di dalam kuburan yang percaya akan dibangkitkan. Orang hidup akan diubahkan. Nah, jadi kenapa seperti di perjanjian lama, kenapa hanya anak perempuan janda ini saja yang diceritakan, ada yang lain? Ya, tapi di sini Tuhan memberikan satu kepastian, memberikan satu keyakinan bahwa orang yang mengikut Tuhan walaupun dia sudah mati, jangan sia-sia pengharapannya. Akan ada pengharapan hidup kembali, hidup kekal. Terima kasih. Yes, terima kasih Pendeta, dan ini menantang para pemirsa sekalian untuk melanjutkan diskusi karena di bawah hari Senin kita ditantang untuk melihat kisah-kisah hebat lainnya, keajaiban lainnya yang bisa menguatkan iman dan menguatkan pengharapan kita juga dalam kebangkitan di suatu saat nanti. Terima kasih Pendeta Purba, kita lanjut ke hari Selasa dengan judul Putra Janda Dinain. Ada kisah satu ibu lagi gitu ya, kali ini dari Perjanjian Baru, dan kita mau melihat Pendeta Sony kembali perbedaan dan juga persamaannya dengan kisah di satu raja-raja dan dua raja-raja tersebut apa? Silakan Pendeta. Baik. Nah, ketika pemirsa membaca pelajaran hari Selasa, maka saya melihat bahwa penekanan penulis pelajaran yang sangat menguatkan isi Alkitab adalah berfokus pada kebangkitan. Artinya kebangkitan itu ada di tangan siapa? Di tangan Sang Pencipta yang punya ruah dan nepes ada di sana. Nah, ketika terjadikan perbedaan dan persamaan, maka saya bisa katakan ketika saudara baca nanti dalam Alkitab di Lukas pasal 7 ayat 13 sampai 15 maupun referensi Ellen G. White di sini, maka persamaan yang pertama adalah mereka, anak mereka sama-sama dibangkitkan. Dibangkitkan oleh kuasa siapa? Kuasa Tuhan. Dengan para nabi menjadi apa? Menjadi apa katanya? Menjadi perantaranya atau medianya. Saya suka kata media. Media adalah sesuatu yang perantara yang menyampaikan satu pesan kepada orang lain ya. Makanya kita buat media digital evangelism ya. Sekarang media evangelism, digital evangelism banyak. Tapi dalam konteks ini yang saya mau katakan ada medianya. Kalau perjanjian lama Elia sama Elisa, maka perjanjian baru ada siapa? Yesus. Lalu perbedaan yang utama adalah dua janda di perjanjian lama, mereka meminta tolong langsung kepada siapa? Elia dan Elisa supaya anaknya dibangkitkan. Tapi coba lihat perempuan janda di Naim. Apa yang terjadi? Kalau saudara baca kisahnya, pada saat itu Yesus sedang melihat di pintu gerbang lain ada apa? Ada prosesi apa? Prosesi pemakaman yang sedang melewati gerbang katanya ya. Lalu dia melihat janda yang menangis tersedut-sedut. Nah, para pemirsa di rumah, saya berpikir tadinya kenapa Alberto Tim penulis pelajaran menggunakan janda ya?
Saya berpikir begini, pikiran saya, artinya janda merupakan salah satu pribadi yang Alkitab tekankan, Alkitab katakan, bahkan Tuhan katakan harus diperhatikan. Benar ya? Ivy sama Pastor Purba ya, janda. Janda tua. Janda apa? Janda yang karena mereka sudah kehilangan pasangan hidup mereka. Dalam konteks ini, Yesus melihat janda tersebut terseduh-seduh. Tapi bedanya dengan dua tadi, tanpa minta pertolongan pun, Yesus mengatakan apa? Jangan menangis, dan dia menoleh kepada anak yang ada di peti mati tersebut dan berkata apa? Bangunlah. Kata bangunlah ini mirip dengan peristiwa kata-kata bangunlah Lazarus nantinya. Ya, intinya adalah meminta bantuan. Ketika Tuhan mengatakan itu kebutuhan kita, dia akan penuhi. Dan tanpa meminta pun, ketika itu merupakan kebutuhan kita, Tuhan akan pelihara. Dalam konteks kebangkitan adalah, sekali lagi saya katakan, ada satu pengharapan, kebangkitan orang yang percaya kepadanya di balik kematian. Terima kasih. Terima kasih, sudah sangat jelas sekali. Dan saya mau melanjutkan apa yang Pendeta Sony Situmorang tadi sudah tekankan mengenai pelajaran sosial, gitu ya. Saya tertarik juga kenapa penulis pelajaran sekolah sahabat ini jadi meng-highlight yatim piatu, gitu ya, dan juga latar belakang dari tokoh-tokoh yang kita bahas. Misalnya perempuan Sunem, dia berada, gitu ya, tapi janda di Sarfat, dia kekurangan. Lalu di Putra Janda di Nain juga kebanyakan bukan Yahudi gitu ya. Nanti ada anak perempuan Yairus di hari Rabu. Jadi pelajaran apa Pendeta Purba yang bisa kita ambil dari kebangkitan dan kematian ini, terutama mengenai kehidupan sosial kita gitu ya. Bagaimana kita bisa membantu orang yang berduka, yang kesusahan, dan juga yang perlu pengharapan akan kebangkitan suatu saat nanti. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Apa yang bisa kita pelajari di sini ya? Janda di Nain, janda di Sarfat, dan perempuan Sunem. Mereka ini orang yang susah. Punya anak satu-satunya sakit, meninggal. Apa yang bisa kita boleh ambil di sini dalam kehidupan sosial kita adalah bahwa Yesus selalu hadir. Dan ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin menghadapi duka, kesusahan, kita harus yakinkan Yesus sangat menyayangi. Dan Yesus hadir di setiap orang yang berseru memanggil namanya. Tidak membeda-bedakan orang mana dia, dari bangsa suku mana dia. Ketika dia berseru memanggil nama Tuhan, maka Tuhan hadir di situ. Tapi bagaimana mereka berseru memanggil nama Tuhan? Ketika kita bersosial, ketika mungkin hadir di situ, kita boleh menguatkan mereka. Dalam pelajaran kita dikatakan, kehadiran Yesus benar-benar mengubah seluruh skenario. Dan banyak orang telah menyaksikan mujizat, tahu tidak hanya sesuatu yang menakjubkan mereka terjadi. Akhirnya apa? Mereka meyakini bahwa Yesus ini adalah seorang nabi besar, bahkan lebih daripada itu. Alkitab katakan dia adalah seorang anak Allah. Dia adalah anak Allah, sanggup membangkitkan orang mati. Mana ada bisa manusia bisa membangkitkan orang mati? Setan sendiri pun tidak bisa membangkitkan orang mati. Yesus membangkitkan orang mati, bisa hidup kembali. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu luar biasa. Dia adalah Allah. Jadi dalam apa yang bisa kita ambil di sini adalah kita harus yakinkan ketika kita berada di dunia ini, bisa saja ketika kita bertemu menghadapi atau dalam pelayanan ada Tuhan izinkan beristirahat sementara waktu, maka disitulah kita berikan jaminan Tuhan selalu hadir. Baik ketika berada di dunia ini, ketika kita dalam keadaan susah, dan Tuhan hadir membangkitkan pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih. Amin, betul sekali Pendeta. Jadi terlepas dari sosial dan juga status kita gitu ya selama kita hidup, kita harus ingat awal dan akhir kita adalah debu tanah seperti itu, dan pemberi kehidupan juga hanya satu. Semoga pengharapan yang kita ketahui akan kebangkitan bisa juga menjadi milik orang lain melalui kita, media tadi yang Pendeta Situmorang sudah sebutkan. Kita lanjut ke hari Rabu mengenai anak perempuan Yairus. Nah, di
khususnya di Perjanjian Baru, uniknya Yesus ketika membangkitkan orang mati, selalu dia sebutkan orang itu bukannya mati, tapi hanya tidur gitu ya. Jadi apa maksud Yesus pendeta? Dalam cerita Yairus, Lazarus, diulang-ulang gitu ya. Maksudnya bahwa mati itu seperti tidur. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Evi. Ketika berbicara mengenai kematian, maka salah satu kalimat yang jelas dikatakan Yesus dalam kebangkitan Lazarus dalam Yohanes pasal 11, dia hanya tertidur. Nah, terminologi tertidur bagi Yesus, bagi pencipta, dengan kita manusia itu berbeda. Namun, dia hanya menggunakan kata tidur untuk mengekspresikan bahwa suatu saat nanti orang ini akan bangun. Kan begitu? Tidur. Jadi, sama seperti begini para pemirsa. Kenapa Yesus mengatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan manusia, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Sedang kita tahu Allah itu tidak punya apa? Tidak punya anak dalam arti, tapi dia ingin mengekspresikan itu dengan menggunakan bahasa manusia untuk menggambarkan betapa besar cinta Tuhan sehingga putra tunggalnya sendiri yang notabene kalau manusia tidak akan mau berkorban kasih ke orang putra tunggalnya ya, dia korbankan hanya untuk kita. Nah, ekspresi tidur pun di sini itu Tuhan menyesuaikan dengan bahasa manusia. Contoh, hari Rabu ada pelajaran mengenai apa? Yairus. Oke, mungkin Avi boleh baca Evi paragraf keempat. Setelah kebangkitan gadis ini, mereka yang Ah, melihat, oh sorry, itu empat tiga. sebelum sampai. Oh, sesampainya. Baik. Sesampainya di rumah, Yesus berkata kepada orang-orang yang berkumpul di sana, "Mengapa kamu ribut-ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur." Terus, Lanjut, mereka mengolok-olok dia karena pertama, mereka tahu bahwa dia sudah mati. Dan yang kedua, mereka tidak memahami arti kata-katanya. Metafora yang menghibur, di mana tidur mengartikan kematian, tampaknya menjadi cara favorit Kristus untuk merujuk pada pengalaman ini. terus, Kematian oke. adalah tidur, tetapi ini adalah tidur nyenyak yang hanya dibangunkan oleh si pemberi kehidupan yang agung, karena hanya dia yang memiliki kunci kubur. Kembali kalau saudara baca ini kita nggak perlu terangkan, Ya. tapi konsep minggu lalu dengan jelas mengatakan apa? Kehidupan itu, atau manusia hidup itu adalah debu tanah, Mhm. debu tanah atau Adam. Kata Adam Mhm. manusia yang diciptakan dari debu tanah ya. Itu artinya Adam. Makanya Mhm. kata Adam itu tidak berubah dalam berbagai bahasa. Kalau Hawa itu berubah. Adam apa? The man, manusia yang diciptakan dari debu tanah ditambah ruah. Ruah itu adalah roh yang dengan Tuhan digabung menjadi apa? Nepes atau orang yang bernafas atau bahasa aslinya apa? Jiwa yang hidup. Jadi gampang ingatnya ya, gampang ingat. Debu tanah tambah ruah menjadi nepes, yaitu orang bernafas atau jiwa yang hidup. Nah, di sini dengan jelas dikatakan lagi apa? Kata tidur, tidur, tidur. Kematian adalah tidur dan hanya bisa dibangunkan oleh siapa? Si pemberi kehidupan itu. Itu mungkin, saya mau katakan, berharaplah, berdoalah, tetaplah beriman. Ketika nanti pada kebangkitan yang pertama, waktu Islam pada kali yang kedua, keluarga kita kasih, opung kita, anak istri kita yang boleh jadi sudah pergi atau diizinkan Tuhan, ya jangan pergi ya, diizinkan Tuhan beristirahat, akan bangkit bersama dan kita akan sampai di surga. Tidur adalah apa saya katakannya, yang bagi yang bagi Tuhan merupakan akan ada kebangkitan, tapi sering diartikan oleh manusia sebagai kematian, seperti dalam kata ini diolok-oloknya dia. Itu dari saya, mungkin nanti kita tambahkan lagi oleh Pastor Purba. Silakan. Ya, terima kasih pendeta sudah mengingatkan kita pada rumus kehidupan gitu ya, sehingga kita tahu apa yang dimaksudkan. Dan ketika dikatakan tidur juga, Yesus menekankan bahwa tidak ada kesadaran gitu ya dalam kematian. Jadi kalau sudah mati, tidak bisa ngapa-ngapain lagi seperti itu. Nah, tetap saja pendeta Purba, walaupun Yesus katakan mati itu seperti tidur, orang banyak yang takut gitu ya. Makanya Yesus tambahkan dengan kata-kata jangan takut, percaya saja. Nah, ini bagaimana kita bukan bagaimana supaya tidak takut mati ya, tapi implikasinya gitu pada kehidupan secara keseluruhan, jangan takut percaya saja bahkan akan kematian. Apa yang mau pendeta tekankan di situ? Baik, upah dosa adalah maut atau kematian. Jadi kematian itu bisa mendekat kepada setiap orang, tidak memandang oleh karena dia sudah lanjut usia,
muda, anak-anak pun ada yang sudah Tuhan izinkan beristirahat, ya, mati. Baik, dulu waktu saya kecil, saya takut dengan orang mati, takut dengan kuburan. Tapi satu waktu saya pernah tidur, nah ini ada keluarga, rumahnya dekat dengan kuburan. Jadi saya waktu itu takut. Wah, saya bayangkan orang mati itu. Tapi setelah saya tahu kebenaran, setelah saya baca firman Tuhan, Alkitab katakan bahwa orang mati itu tidak tahu lagi apa-apa. Dia sedang tertidur, tidak bisa lagi balas dendam, tidak bisa lagi memberkati, dan yang lain. Itu kata Alkitab. Ya, sama seperti seorang yang tidur. Baik, apa yang mau saya tambahkan di sini bahwa orang ketika kita berada di posisi seperti anak perempuan Yairus ini, mungkin sangat sedih, ya, sangat sedih, takut satu, takut karena berpisah dengan anak yang dikasihi, bukan takut oleh karena mungkin setelah mati ada rohnya yang melayang-layang, bukan itu, tapi takut berpisah. Apa yang mau sampaikan di sini adalah Tuhan katakan jangan takut, percaya saja. Di sini letaknya adalah iman. Di dalam kehidupan kita ini, kita tidak tahu besok lusa apakah Tuhan izinkan kita beristirahat. Kita tidak perlu takut. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Selama kita hidup, selama kita masih diberikan Tuhan napas kehidupan, mari kita tetap setia kepada Tuhan, kita layani Tuhan, kita lakukan yang terbaik. Segala keperluan, kebutuhan kita, sakit, sehat, hidup, mati, semua ada di tangan Tuhan. Karena hidup kita ini adalah apa? Anugerah Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita ini, kita harus belajar apa yang disampaikan oleh Yesus. Jangan takut, percaya saja. Artinya kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan itu. Dialah pemberi kehidupan itu. Yang mati saja dia bisa bangkitkan. Apalagi keperluan kebutuhan kita yang lain. Pasti Tuhan akan berikan. Terima kasih. Amin, sangat menguatkan sekali. Dan pemirsa boleh silakan dilanjutkan di kelompok diskusi masing-masing. Apa yang menjadi ketakutan kita saat ini dan bagaimana pesan Yesus dalam kisah anak perempuan Yairus dapat menguatkan kita. Kita lanjut terakhir ke hari Kamis, kita akan melihat tokoh Lazarus. Ketika Lazarus mati dan dibangkitkan, dikatakan bahwa ada maksud Yesus supaya dia dimuliakan. Nah, ini dalam arti apa Yesus dimuliakan dalam kematian dan juga kebangkitan Lazarus? Pendeta Sony Situmorang, boleh mulai kita dari situ? Baik, kisah Lazarus merupakan kisah yang sangat sering diambil oleh para hamba Tuhan, bahkan kita sendiri untuk menunjukkan bahwa kuasa itu dimiliki oleh siapa? Oleh Tuhan. Termasuk dalam kisah Lazarus dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Pertanyaan sekarang, apa pengertian yang dimuliakan oleh penyakit dan kematian Lazarus? Nah, untuk sampai ke sana, para pemirsa harus membaca kembali. Baca paling tidak ini. Ketika kematian Lazarus, Yesus sudah diberitahu, oke? Tapi Yesus masih mengatakan, dia tidak akan mati. Mari kita tinggal 4 hari lagi. Setelah Lazarus mati, baru beberapa hari kemudian dia sampai di sana. Nah, kemudian fase berikutnya ketika Marta tidak percaya. Marta masih ragu-ragu. Yesus mengatakan kata apa? Tidur. Sehingga dalam dialog tersebut, dalam Yohanes 11 ayat 23 sampai 26, Yesus menambahkan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan Yohanes pasal 14 ayat 10 mengatakan, Marta percaya dan dia melihat kemuliaan Tuhan dalam kebangkitan saudaranya. Lalu sekarang pertanyaan penulis pelajaran, apa arti Yesus dimuliakan? Kan begitu. Apa arti Yesus dimuliakan? Ingat, ini satu frase untuk mengingatkan kembali bahwa yang punya kehidupan adalah siapa? Tuhan atau Allah sendiri. Bahkan sejak dahulu kala, ketika orang-orang melihat kuasa Allah di sini, orang-orang melihat apa yang Yesus katakan terjadi di sini,
maka ini merupakan suatu siratan, ya, suatu statement yang secara tidak langsung mengatakan bahwa dengan percaya kuasa yang sama akan membangkitkan kita nanti pada waktu kebangkitan. Atau biar lebih jelas, mungkin Alfi bisa baca paragraf yang kedua saja semuanya. Ya, dalam konteks ini, ketika Yesus memberitahu Marta, saudaramu akan bangkit dari antara orang mati, dia menegaskan kembali kepercayaannya pada kebangkitan terakhir. Tetapi Yesus menyatakan, Yohanes 11 ayat 23-26 yang merupakan ayat inti kita. Saya lanjutkan, dan Yesus menambahkan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Marta percaya, dan dia melihat kemuliaan Tuhan dalam kebangkitan saudaranya. Paragraf terakhir, biar selesai. Dengan membangkitkan Lazarus, Yesus membuktikan bahwa dia memiliki kuasa untuk mengalahkan maut, yang bagi makhluk seperti kita, yang mau tidak mau pasti mati, apakah wujud yang lebih besar dari kemuliaan Allah yang mungkin ada? Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih Pendeta. Mari kita fokus ke Yohanes 11 ayat 25 dan 26 ya Pendeta Purba yang merupakan ayat inti kita. Sepertinya hanya 2 ayat tapi banyak sekali makna yang bisa kita lihat di situ. Dan makanya itu menjadi terkenal mengenai kebangkitan dan kematian, terutama Yesus sebutkan di kisah Lazarus. Apa yang mau Pendeta tekankan lagi dari ayat itu Pendeta, silakan. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi Yesus mengizinkan manusia beristirahat oleh karena akibat dosa. Ya, tapi tidak menerima upah dosa yang percaya kepada Tuhan. Upah yang dia terima adalah hidup yang kekal. Nah, jadi memang sejak Taman Eden, benih-benih kematian itu sudah menjadi bagian manusia. Tapi siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan hidup walaupun dia mati. Ketika sangkakala Allah berbunyi, Yesus bersama dengan malaikat-malaikatnya, orang yang mati dalam kubur akan dibangkitkan. Ya, berkumpul kembali bersama-sama, hidup kembali, tidak lagi mengenakan tubuh yang tubuh yang fana ini, tubuh yang berdosa, tapi tubuh yang sudah disempurnakan. Jadi bisa saja ada keluarga kita, orang tua, saudara kita yang telah Tuhan izinkan beristirahat, suatu saat kita akan bertemu kembali, kita akan reuni kembali, kita bisa melihat kembali orang yang kita kasihi ketika Yesus datang kedua kali. Ini pengharapan yang luar biasa ini. Jadi Lazarus mati 4 hari, sudah bau, ya, sudah membusuk. Secara logika manusia tidak bisa mungkin hidup kembali. Tapi Yesus katakan, bangkitlah, ya, bangkitlah. Lazarus sudah mati, tapi Yesus katakan bangkit, bangkit. Ini kuasa firman Tuhan yang keluar dari Allah, dari Yesus. Wah, kita bayangkan orang yang sudah mati itu bisa hidup kembali dan hidup seperti semula. Jadi luar biasa ya Allah yang kita sembah, dan ini memberikan satu kekuatan bagi kita bahwa orang yang mati itu sedang tertidur dan dia akan bangun kembali. Jadi saya pernah lihat orang dia mati tidak maksudnya tidak pernah sakit, tidak matinya tidak di rumah sakit, dia tidur kemudian besoknya tidak bangun-bangun lagi. Kita bayangkan seperti itu ketika Yesus nanti datang kedua kali membangunkannya, ya memang seperti tidur. Jadi bagi orang mati, kematian itu adalah singkat, seperti sedang tertidur. Bagi kita yang hidup memang seperti lama sekali, ya, menunggu kebangkitan itu. Jadi inilah yang boleh sampaikan, ini luar biasa ini. Lazarus ini bangkit kembali, walaupun dia sudah mati membusuk. Terima kasih. Terima kasih Pendeta, sangat menguatkan. Dan saya suka ayat itu diakhiri dengan pertanyaan.
percayakah engkau akan hal ini? Gitu ya. Jadi kita ditanya, mari kita jawab masing-masing apakah kita percaya atau tidak. Dan ayat ini juga memberikan gambaran mengenai kematian yang kedua dan kebangkitan yang kedua, karena belum dibahas di sini. Jadi kalau ada pertanyaan yang masuk di YouTube mengenai itu, kami akan tahan terlebih dahulu sampai kita akan membahas pelajaran tersebut. Di akhir, sorry Pendeta. Mungkin sedikit. Ya, Saya silakan. tadi sampaikan. Ya. Kalau pemirsa baca ayat hafalan, tadi Pastor Purwo sudah terangkan, Ya. ada satu pertanyaan mungkin Mhm. ketika dia mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ini mengarah kepada kita ya, humannya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Oke, bagi kita yang sudah rajin baca Alkitab, tahu artinya. Namun, bagi saudara-saudara yang mungkin baru melihat siaran ini, apa artinya ia akan hidup walaupun ia sudah mati? Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Sebenarnya itu satu statement yang bertanya, tapi juga menjawab, benar ya? Coba lihat, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Itu tadi Ivy katakan. Itu sangat relevan dengan kisah apa? Kisah Lazarus. Saya tadi senang kali ketika Pastor Purba mengatakan apa? Kata Yesus bangkit. Tapi ada sedikit yang Yesus sebagai apa? Media perantara atau pribadi perantara dari surga mengatakan apa? Lazarus bangkitlah. Ini terjadi di pekuburan. Benar ya? Kalau dia tidak tekankan kata nama Lazarus, ketika kata bangkitlah, apa yang terjadi? Mungkin semua orang akan bangkit. Itu hanya, ya kan? Ketika dikatakan Lazarus bangkitlah, dia merefer kepada Lazarus dan di sana Marta saudara percaya dan orang-orang melihat. Intinya pelajaran itu bukan hanya buat Marta, Maria, tapi orang-orang di seluruh yang melihat itu. Terima kasih. Hanya tambahan sedikit. Terima kasih Pendeta, tambahan yang penting sekali. Untuk konklusi, saya akan arahkan ke pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Jadi banyak sekali manusia, terutama yang masih hidup di dunia ini, karena mereka belum tahu kebenaran mengenai kematian dan kebangkitan, mereka merasa bahwa hidup itu sia-sia, karena toh ujung-ujungnya akan mati gitu ya, nggak akan bawa apa-apa, percumalah saya mencapai hal ini dan hal itu. Tapi apa yang mau ditekankan dari pelajaran ini bahwa akan ada kebangkitan suatu saat nanti dan apa artinya bagi kita yang masih hidup kalau suatu saat akan ada kebangkitan. Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Jika Anda berpikir bahwa kematian itu abadi, seperti yang dipikirkan oleh banyak scholar ya, bahkan mereka juga berpikir kematian akhir dari segala kehidupan adalah kematian yang tidak ada apa-apanya. Sama seperti ayam mati, maaf kata anjing mati, ya semua seperti itu. Namun, inilah perbedaan yang sangat signifikan antara orang yang lebih percaya kepada ilmu pengetahuan dan logika berpikir dibandingkan mempunyai iman. Ada satu pengharapan yang kita imani, bahwa di balik kematian akan ada kebangkitan. Kematian siapapun, untuk orang jahat atau orang benar. Perbedaannya, orang benar akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama, yaitu ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Dan orang jahat akan dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua. Setelah masa milenium 1000 tahun, Yerusalem baru turun, mereka akan bangkit semua, menemani yang masih hidup yang jahat, dan akan dimusnahkan selama-lamanya. Itulah yang kata abadi. Jadi bagi kita, mari kita imani, mari kita percayai bahwa dalam kuasa Yesus, seperti hafalan katakan, bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Barang saya percaya kepadanya, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi karena ada pengharapan itu, hidup kita tidak sia-sia. Silakan Pendeta Purba dengan konklusinya. Baik, setiap manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita merasakan ya benih-benih kematian karena kita tinggal di dunia yang berdosa. Tapi pengharapan kita memiliki kehidupan yang kekal, kita dibangkitkan pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi dengan kata lain, dunia ini hanya sementara. Ya, dunia ini paling kuat kita berapa tahun di dunia ini? Kalau pemazmur katakan 70 tahun.
Lebih daripada itu bisa 80 tahun kalau kita sehat-sehat, ada yang 90 tahun. Tapi lebih dari itu juga lah kesusahan juga. Nah, dengan kata lain, walaupun kita lama hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan juga, tapi Tuhan memberikan jaminan di sana kita akan hidup kekal, tidak ada kematian lagi, tidak ada dosa lagi. Ya, kalau boleh harapan kita tidak perlu mengalami kematian. Kita hidup diobahkan pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi kalaupun itu tidak terjadi, kita mengalami kematian, kita percaya kita akan hidup kembali dan bersama-sama dengan Tuhan kita memperoleh kehidupan kekal. Jadi pemberi kehidupan, ya, Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu, pemberi kehidupan itu, Dia akan bangkitkan orang yang percaya. Dan itulah menjadi bahagian kita. Dan itulah perjuangan kita. Kenapa kita beragama? Kenapa kita berdoa? Kenapa kita baca firman Tuhan? Kenapa kita berbuat baik? Kenapa kita menginjil? Kenapa kita mengasihi orang lain? Dengan tujuan supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal itu. Itulah yang kita harapkan. Jadi para pemirsa dimanapun berada, jangan kita memikirkan hanya hidup sementara di dunia ini, tapi tidak selamat. Kita tidak memperoleh kehidupan yang kekal. Walaupun kita di dunia ini menderita, tapi kita memperoleh kehidupan yang kekal, yang tidak ada penderitaan. Terima kasih. Amin. Itulah yang menjadi harapan kita, jadi mari kita percaya. Baik, terima kasih pemirsa sudah setia menunggu sampai di akhir. Kita sekarang akan membahas 2 pertanyaan yang sudah masuk dari akun yang sama. Beliau ingin diyakinkan dari Alkitab mengenai kepercayaan-kepercayaan yang masih lumrah dipercayai oleh anggota-anggota bahkan gereja kita sendiri. Kepercayaan yang pertama saya akan tujukan kepada Pendeta Purba mengenai benda-benda yang dibawa orang kalau mati gitu ya. Karena ada beberapa kalau di dalam peti, benda kesayangan juga masuk ke dalam peti karena kata orang nanti kalau nggak dimasuki nanti dia akan minta gitu ya. Bagaimana pendeta menanggapinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Baik, jadi saya beberapa kali memimpin acara pemberangkatan ke pemakaman, ke pekuburan ya. Yeah. Jadi ada kadang orang tua yang mengatakan, oke, masukkan benda-benda ya, benda-benda kesayangannya masukkan dalam peti itu, supaya jangan teringat lagi nanti. Sebenarnya kalau orang sudah mati, Alkitab katakan dia tidak tahu apa-apa lagi. Dia tidak sadar lagi. Mau dimasukkan atau tidak dimasukkan juga, dia tidak akan tahu lagi itu. Karena Alkitab katakan firman Tuhan, dia tidak tahu, apalagi tidak ada lagi kesadarannya itu. Napasnya tidak lagi, hidupnya sudah kembali kepada Sang Pemberi. Baik, dari pertanyaan ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, bagaimana tanggapan kita? Karena ada hubungannya dengan Ayub 1 ayat 21. Saya bacakan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini Ayub percaya bahwa pemberi kehidupan itu adalah Tuhan. Bukan oleh karena kita, kekuatan kita atau manusia, usaha kita, sehingga kita bisa hidup. Tidak. Semua adalah anugerah Tuhan. Mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki kita. Semua. Jadi bila mana seseorang mati, ya memang ya kehidupan tidak ada lagi. Jadi kemudian di ayat 1 Timotius 6 ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Nah, ini sebenarnya ayat ini mengenai materi ya. Ya, jangan cinta dengan harta, jangan cinta dengan uang. Kenapa? Ya, kalaupun kita banyak uang, bukan kita bawa itu setelah kematian. Kan itu. Ada memang orang yang memiliki harta yang lebih, setelah mati dia ya hanya satu peti itu saja, hanya pakaian yang dibawa. Nah, jadi bagaimana dengan memasukkan benda-benda kesayangan? Bahkan ada orang juga masukkan Alkitab. Ya, taruh Alkitab di dalam nanti supaya dibaca katanya. Itu tidak mungkin lagi. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi kita masukkan itu. Cukuplah itu dipakai oleh keluarga yang ditinggalkan. Ya, keluarga yang ditinggalkan itu sangat berguna.
Kalau mungkin itu sepatu, mungkin ada benda berharga yang lain. Kalau Alkitab, kalau ada benda-benda yang lain, perhiasan mungkin. Ada juga yang masukkan perhiasan. Nah, itu bisa digunakan oleh yang ditinggalkan. Lebih bermanfaat digunakan yang baik daripada dimasukkan. Jadi, kalau kita masukkan pun itu, ya tidak tahu lagi yang meninggal itu. Jadi apa yang saya sampaikan di sini, ketika orang mati semua benda kesayangan miliknya dibawa, dimasukkan dalam peti, ya alangkah baiknya kita berikanlah kepada keturunannya yang bisa dipergunakan. Nah, karena baju dan semua peti itu penghormatan terakhir yang diberikan oleh keluarga itu sudah terbaik, dan ketika nanti juga Yesus datang kedua kali bangkit kembali, tidak juga pakai pakaian itu, ya tidak juga membawa apa yang dia dimasukkan dalam peti itu, tapi apa? Tubuh kita ini kan sudah diubahkan menjadi manusia yang sempurna. Terima kasih, Ivy. Amin. Terima kasih pendeta, sudah sangat jelas sekali. Kita akan lanjut ke pertanyaan kedua ke pendeta Sony. Ini mengenai kepercayaan bahwa orang meninggal kalau 40 sampai 100 hari itu masih ada di antara kita. Karena ada orang yang menggunakan kisah Yesus bangkit dari kubur juga masih ada di dunia untuk beberapa hari. Bagaimana pendeta menanggapinya? Baik, terima kasih. Dear Line, salah satu pertanyaan yang menarik dengan membuat comparison perbandingan mengutip Lukas 24 dan mengatakan bahwa ada kecenderungan kepercayaan orang bahwa orang meninggal sebelum 40 hari masih gentayangan. Benar, itu kepercayaan beberapa agama. Ya, saya tidak sebutkan agamanya, itu benar. Mereka meyakini orang yang meninggal sebelum 40 hari masih rohnya bergentayangan. Tapi ingat sekali lagi, dalam konsep Alkitab kita bahwa debu tanah, Adam, manusia dari debu tanah, terjadi karena pada debu tanah tambah ruah menjadi nepes, jiwa yang menjadi jiwa yang hidup. Ketika dia sudah meninggal, maka rohnya kembali ke pemiliknya. Oke? Jadi tidak ada hal seperti ini menurut Alkitab. Kalau ada kepercayaan atau agama itu sah-sah saja menurut mereka. Karena berbicara mengenai iman, kita mengarah kepada our personal relationship with our God, ya, hanya hubungan pribadi kita dengan Tuhan saja. Itu. Tapi saya tegaskan di sini menurut Alkitab tidak ada seperti itu. Lalu kenapa dalam Lukas 24 dikatakan bahwa Yesus bangkit dari kubur masih mengunjungi murid-muridnya? Coba saudara baca dengan pelan-pelan. Lukas pasal 24 menceritakan ketika Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yesus, dan orang-orang itu pergi ke kubur yang membawa rempah-rempah. Apa yang terjadi? Dia lihat kubur kosong, ya. Bahkan Petrus pun ke sana dilihat hanya ada kain kafan. Namun mereka sangat kaget ketika ada apa? Ada dua orang berpakaian putih menurut Alkitab mengatakan bahwa dia sudah bangkit. Nah, itu merupakan satu pesan kepada Maria Magdalena dan juga yang bersama dengannya bahwa dia telah bangkit. Namun, apa yang terjadi lagi? Kalau saudara baca kisah ini, bahwa Yesus menunjukkan diri dalam perjalanan ke Emmaus tanpa disadari oleh orang-orang di sana. Lalu setelah itu dia menunjukkan diri kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Perlu kita garis bawahi kata bangkit di sini berbeda dengan mati dan gentayangan. Ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya di Emmaus, dia sudah benar-benar totally orang bilang resurrection, dibangkitkan, atau rise, dibangun, atau jadi sudah benar-benar bangkit, sehingga beda pertanyaan ini. Namun karena ini pertanyaannya, maka saya katakan menurut Alkitab dengan sangat jelas tidak ada roh gentayangan sebelum sebelum 40 hari. Kenapa budaya Indonesia mempercayai itu? Bahkan sekarang YouTube, bahkan yang ada bikin prank segala macam. Hati-hati, budaya kita sangat mempengaruhi mindset atau konsep berpikir kita. Untuk itu, saya mau katakan kepada pemirsa, imanilah Yesus dan percaya apa yang dikatakannya melalui Alkitab atau gospel yang ada di tangan Anda semua. Tuhan berkati kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Situmorang dan juga akun Dirlin yang sudah menanyakan dua pertanyaan tersebut. Ada banyak pertanyaan lain, tapi kami akan tampung terlebih dahulu sampai topiknya sesuai. Nanti Pendeta akan menanggapinya setiap minggunya. Untuk menutup, Pendeta Situmorang boleh tolong kembali berdoa bagi pemirsa kita. Kita berdoa. Bapa Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu, dan terima kasih oleh karena pelajaran sekolah Sabat yang indah yang boleh kami bacakan dan juga dengarkan bersama-sama. Berkati hamba-Mu, Pendeta Anjay Purba, Ivy, dan juga Daniel di bawah layar.
berkati para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikannya maupun yang sudah menyaksikannya, agar Engkau berkati mereka berkat jasmani, pikirani maupun rohani mereka. Berjika mereka Tuhan dalam pekerjaan usaha tangan, mendidik anak-anak dalam rumah tangga, khususnya Tuhan dalam rohani mereka. Dengarkan doa kami yang sangat sederhana ini, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk pelayanan Pendeta Purba dan juga Pendeta Situmorang di episode kali ini. Dan bagi para pemirsa, ada satu tokoh yang sudah bangkit yang belum kita singgung dalam minggu ini. Dan dia adalah Yesus itu sendiri. Dia mati bagi kita dan itu yang akan kita pelajari di pelajaran ke-6 minggu depan. Sampai kita bertemu kembali, tetap semangat dan berpengharapan. Tuhan memberkati kita semua.